Sekarang hubungannya masih sama ginjal, tapi kita akan bahas tentang batu. Kalian pernah dengar nggak sih ada batu di saluran kemih? Batu ginjal, kencing batu ya. Kepala batu. Nah, kalian tahu nggak saluran kemih? Hati batu. Saluran kemih. Saluran kemih itu fungsinya buat apa? Apa? Menampung air. Apa kalian kalau Air. apa sih yang kalian keluarin dari tubuh ya? Air. Tapi itu dihasilkannya dari ginjal. Kan tadi pasti berhubungan sama ginjal kan? Ginjal itu menghasilkan apa? Air susu. Air pipis. Air seni benar, air seninya. Nah, saluran kemih itu saluran yang berfungsi untuk menyalurkan air kencing itu keluar dari dalam tubuh. Dia buat nampungnya dulu sebelum dia keluar kayak gitu. Oke, udah paham? Nah, sekarang kita bakal bahas tentang kenali bahaya batu di saluran kemih. Oke, boleh ke kalian. Ada yang tahu tadi batu saluran kemih apa? Tempat penampungan Iya, kan saluran kemih kan. Kalau batu saluran kemih berarti ada Penyakit. bantuannya. Batu tampung. Berarti ada apa? Batu Ada yang batu nggak pernah di saluran kemihnya gitu. Nah, jadi Siapa masih ada? jadi kalau batu saluran kemih di bahasa kesehatan itu disebutnya urolitiasi. Ada yang pernah dengar nggak? Urolitiasis, ada yang pernah dengar? Nah, ini jadi kalau misalkan ada yang nanya, kita bisa ngomong aja biar keren. Urolitiasis. Sorry, aku suaranya nggak bisa jelas keren ya. Batu saluran kemih ini adalah kondisi di mana di dalam saluran kemih kita itu, jadi cairan urinnya itu dia mengendap karena zat-zat kimia itu dia mengendap di dalam saluran kemih yang bisa nimbulin kristalisasi, dia jadi membentuk batu atau endapan. Ya. Saluran kemih ada apa aja? Ada bisa disebutin? Ginjal, kerongkongan mana? Jantung. Kerongkongan mana kerongkongan? Usus. Saluran kemih itu terdiri dari apa? Pertama, Sama lambung. ginjal. Lambung. Usus. Uretres. Pankreas. Ya, kandung kemih, kamu baca. Iya, terus terus Kantung bolong. kelamin. Uretra. Ya kan saluran. Keluarin jadi gini deh. Lubang di laki-laki sama perempuan tuh beda. Oke, ini dalam bahasa kesehatan ya. Kalau di perempuan itu lubangnya ada 3. Kalau di laki-laki lubangnya ada berapa? 2. Dua dong. Satu. Kalau di laki-laki ada lubang anus, lubang vagina, sama lubang untuk kencing atau lubang saluran kemih. Kalau di laki-laki untuk lubang saluran kemih sama reproduksinya sama. Tapi yang bedain ya mereka punya lubang anus juga, gitu jadi 2. Gitu aja. Terus, oke kita lanjut ya. Jadi penyebab batu di saluran kemih itu ada 3. Yang pertama ada konsentrasi zat dalam urin. Nah, konsentrasi zat dalam urin ini bisa dipengaruhi sama cairan-cairan di dalam tubuh kita. Misalkan kalau dia lagi kalau kekurangan cairan namanya Hidrasi. Terus itu tuh bisa jadi penyebab urinnya itu jadi pekat. Jadi kalau misalnya urinnya pekat, di dalam urin kan ada zat-zat kimia, ada yang tahu apa aja? O2 di udara. H2O. Air. Kan ada air. Nitrogen. O2S. Saya bonita. Nitrogen. Enggak tahu kakak. Jadi ada kalsium, ada oksalat, sama asam urat. Titan. Nah itu kalau misalkan Itu urinnya roket kan? pekat, dia bisa membentuk kristalisasi atau endapan yang bakal bisa jadi batu di saluran. Terus yang kedua apa? Asam sulfat. Infeksi saluran kemih. Kalau infeksi bisa karena apa aja? Karena penyakit. Ya karena penyebabnya apa? Ayo Bakteri. Bakteri. Terus virus, jamur. Jadi itu etiologi. Jadi kalau misalkan dia infeksi saluran kemih berulang, dia juga bisa menimbulkan atau memicu dari pengendapan batu itu. Nah itu.
Nah, kalau pH-nya nggak seimbang, misalkan dia terlalu asam atau terlalu basa, itu juga bisa menimbulkan kristalisasi dan bisa menimbulkan batu saluran kemih. Jadi pH itu nggak boleh terlalu asam, nggak boleh juga terlalu basa. Basa itu yang di atas 5,5, kalau asam yang di bawah 5,5. Mati gua. Oke, kita lanjut ya. Aku mau jelasin tentang gimana sih batu saluran kemih itu bisa terjadi. Ada yang tahu nggak? Ini ya, oke. Jadi karena pH, konsentrasi larutan, terus temperatur yang nggak seimbang, bisa juga karena faktor genetik atau keturunan. Habis itu konsumsi makanan yang nggak bergizi, itu akan membuat urin itu menjadi super saturasi. Maksudnya super saturasi itu dia akan semakin banyak kandungan di dalam urinnya itu. Jadi dia warnanya akan semakin pekat. Jadi warna urin normal itu warna apa? Tipis normal itu warna apa? Kuning ya, kekuningan gitu ya. Nah kalau super saturasi itu bisa jadi urinnya tuh jadi makin coklat, kuning-kuning tua gitu warnanya. Itu ya. Kalian pernah nggak yang namanya kayak gitu? Nah, Putih sama bening ya berarti ya, bening. Oke. Jadi itu masih tergolong normal ya, masih sehat. Nah terus di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada zat yang bisa untuk memecah si batu saluran kemih itu. Karena kan kita makan terus menerus ya. Makanan kita itu kan ada yang mengandung kalsium, terus fosfat, habis itu fosfor, terus habis itu mengandung protein tadi juga benar, mengandung gula. Nah itu sebenarnya itu menjadi faktor dari pembentukan si batu saluran kemih. Tapi karena tubuh itu punya zat yang berfungsi untuk memecah batu itu, kalau di orang normal batunya nggak akan terbentuk. Nama zatnya magnesium sama sitrat. Nah kalau orang yang terkena batu saluran kemih, si zatnya itu tuh nggak berfungsi lagi dengan baik. Jadi dia tuh entah kekurangan atau memang nggak ada, gitu, paham? Nah kalau zat itu nggak ada, terjadilah kristalisasi. Tahu kan kristalisasi? Si urinnya itu bakal menggumpal gitu, ya kan? Jadi padat. Nah terus si kristalisasi ini akan merusak jaringan-jaringan yang ada di saluran kemih dari ginjal, ureter, kandung kemih, sama uretra tadi. Sehingga terjadi retensi batu. Maksudnya retensi batu itu si batu yang harusnya bisa dikeluarin lewat uretra atau lewat lubang saluran kemih kita itu tertahan di dalam. Paham nggak? Paham? Paham nggak sampai sini? Paham ya? Terjadilah terbentuk batu saluran kemih gitu. Emang ada Apa? yang emang kita bisa ngeluarin. Bisa. Kalau batunya masih berukuran kecil, itu dia akan keluar bersama dengan urin. Gitu. Warnanya gimana? kalau bisa dia bakal jadi semulatan gitu. Jadi urinnya bisa ketumpuk di dalam saluran kemih sakit gitu ya. Iya. Jadi sarang bakteri kuman gitu. Nanti biasanya ditata laksananya sama dokter. Gitu. Jadi tadi patogenesis atau ini ya, perjalanan terjadinya batu saluran kemih udah terbayang belum? Jadi kalian tuh makan yang nggak bergizi lah gitu ya, intinya makan yang nggak bergizi, terus ginjalnya nyaring. Tadi kan udah dijelasin ya, ginjal tuh cara nyaringnya gimana. Terus abis itu karena terlalu banyak kalsium, fosfat, sama apalagi tadi asam urat, numpuk deh dia, jadilah batu. Kalau dia ukuran terlalu besar dan zat pemecah batunya itu kurang, makanya batunya terhenti di saluran kemih. Kalau dia batunya ada di ginjal, berarti batu ginjal. Kalau batunya ada di ureter, berarti batu ureter. Kalau batunya di kandung kemih, jadi batu kandung kemih. Kalau batunya di uretra, jadi batu uretra gitu. Sebenarnya kejadian batu ini lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan. Karena salurannya laki-laki itu lebih panjang ya. Jadi batunya itu lebih rentan untuk nyangkut di situ. Kalau perempuan kan lebih pendek, cuma sekitar 4 cm aja dari kandung kemih ke uretra. Kalian tuh apa ya? Ya tempat kalian pipis itu loh deh. Itu cuma panjangnya tuh 4 cm kalau untuk perempuan. Kalau di laki-laki itu sampai 15 cm. Gitu. Terus gimana sih kalau misalnya udah terjadi batu saluran kemih? Pasti tata laksana ya. Tata laksananya itu ada tata laksana atau pengobatan. Pengobatannya itu bisa secara konservatif atau kita nggak diobatin dengan pembedahan, sama ada yang non konservatif atau operasi, jadi harus dioperasi. Kalau misalnya non pembedahan itu biasanya untuk batu-batu yang masih berukuran kecil. Nih, ini rentan di orang-orang tua biasanya ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya ada keluarga atau orang tua yang nanya gitu, jelasin gimana nih harus makan yang bergizi
supaya nggak terbentuk batu tadi gitu. Obat-obatannya ada apa? Ini kalian nice to know aja. Ada yang namanya analgesik. Jadi obat-obatan analgesik itu ibuprofen, ada pernah dengar? Nah, ibuprofen, asam mefenamat itu bisa dipakai untuk apa? Ngilangin nyeri. Karena kalau misalnya ada batu itu otomatis pasti bagian perut ke bawahnya itu akan merasa nyeri. Terus ada juga diuretik sama alpha blocker. Nah, kalau yang untuk yang operasinya itu sebetulnya karena semakin canggihnya ini ya teknologi yang tadinya harusnya kalau orang kena batu saluran kemih itu dioperasi terbuka, jadi dibelek nih perutnya, bisa sekarang tuh nggak perlu tindakan membelah perut atau ya membelah perut lah kalian taunya ya. Jadi ada yang namanya ESWL, PCNL, URS sama LINS. Nah, kalau misalnya batunya tidak terlalu besar, baru kita akan melakukan operasi terbuka. Jadi kalian nice to know aja. Tuh, udah ada yang cukup. Oke, sekarang giliran aku ya. Tadi kan udah dijelasin sama Kak Mana sama Kak Indah terkait dengan apa itu batu saluran, terus bagaimana terjadinya. Mungkin di sini aku mau jelasin terkait dengan faktor resiko bagaimana terjadinya dari si batu saluran kemih ini. Yang pertama itu ada faktor genetik. Udah tahu faktor genetik itu apa maksudnya? Dari keturunan. Sebenarnya tuh bukan dia. Misalnya nih, kalau misalkan ini kan paling banyak katanya Kak Mana tadi kan ini terbanyak pada laki-laki kan. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga kalian misalnya ada ayah atau kakak kalian yang laki-laki yang dia itu tuh mengalami batu saluran kemih ini, maka itu bakal ada juga kejadian satu orang dari anggota keluarga juga yang bakal kena kayak gitu. Terus berlaku juga 2 kali lipatnya, misalnya di dalam satu keluarga itu ada misalnya 2 orang yang kena batu saluran kemih itu berarti bakal ada lagi 2 orang yang bakal terkena kayak gitu, faktor resikonya bakal lebih tinggi. Terus yang kedua itu ada obat-obatan dan diet. Jadi obat-obatan dan diet ini tuh contoh obat-obatan yang bisa mengakibatkan batu saluran kemih itu tuh misalnya ada obat-obatan NSAID. NSAID itu maksudnya obat-obatan yang obat-obatan nyeri kayak tadi misalnya ibuprofen. Terus tapi itu tuh kalau misalnya dia dikonsumsinya tuh terlalu banyak juga kayak gitu. Terus habis itu selain dari NSAID itu bisa juga kayak obat-obatan untuk asam urat kayak gitu. Terus bisa juga obat-obatan yang diabetes kayak misalnya udah pernah dengar metformin, mungkin di keluarga kan ada yang ini. Nah, itu salah satu obatnya. Terus selanjutnya itu ada usia dan jenis kelamin. Jadi kalau misalnya untuk usia dan jenis kelamin itu tuh kalau usia kan pada laki-laki ya itu tuh biasanya tuh dia udah usia tua. Misalnya kayak usianya udah di atas dari umur 60 tahunan kayak gitu. Terus kalau misalnya jenis kelamin udah dijelasin tadi, kalau misalnya kejadian terbanyak itu tuh pada laki-laki karena tadi si uretranya tadi itu lebih panjang pada laki-laki daripada perempuan kayak gitu. Sama salah satu penyebabnya juga kenapa sama laki-laki jadi tuh penyebab batu saluran kemih itu bisa juga dia tuh karena adanya pembesaran dari prostat. Tahu nggak prostat itu gimana? Jadi prostat itu tuh cuma dimiliki sama laki-laki kayak gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki itu tuh mengalami pembesaran prostat, nah salah satunya dia bisa terjadi juga batu saluran kemih kayak gitu. Makanya dia paling banyaknya tuh terjadi pada laki-laki kayak gitu. Terus selanjutnya asupan cairan yang rendah. Nah tadi kan udah dijelasin juga kan sama Kak Indah kalau misalnya kita kurang minum bakal terjadi dehidrasi. Terus nanti si urinnya tuh bakal pekat. Terus nanti zat-zat yang tadi udah dijelasin sama Kak Indah kayak oksalat, kalsium itu kan bakal menumpuk gitu kan. Nah kalau misalnya makanya di sini resikonya itu adalah asupan cairan yang rendah kayak gitu. Selanjutnya kurang aktivitas fisik. Sebenarnya kurang aktivitas fisik ini tuh nggak cuma penyakit ini aja ya, semuanya juga kalau misalnya kita kurang aktivitas fisik itu kan bakal mengakibatkan suatu penyakit juga kan. Kalau jadi kayak gini, kalau misalnya kita kayak tadi misalnya kita kurang minum, terus kita juga kurang aktivitasnya juga kurang, maka si zat-zat yang menumpuk tadi kan kita bakal menumpukan, nggak bisa keluar kemana-mana kayak gitu, makanya itu juga berpengaruh kayak gitu. Nah oke, selanjutnya untuk faktor resiko ada yang mau ditanyain dulu. Aku kecepatan. Bingung? Selanjutnya aku jelasin terakhir ya untuk yang pencegahannya. Pencegahannya itu tuh sebenarnya dan juga berhubungan sama si faktor resikonya kayak gitu. Jadi yang pertama kita harus perbanyak minum air putih kayak gitu. Karena tadi kan, kalau misalnya kita nggak dehidrasi, maka urin kita kan nggak akan terlalu pekat kan, bakal normal terus nggak akan terjadi penumpukan yang bisa menyebabkan batu saluran kemih ini kayak gitu. Makanya perbanyak aja minum air putih. Udah tahu nggak air putih itu dalam sehari kita harus minum berapa? 2 liter itu sama dengan berapa
selanjutnya itu adalah kurangi konsumsi makanan yang mengandung oksalat. Tadi kan udah dijelasin sama Kak Ida kalau misalnya urin kita pekat itu karena dia banyak mengandung kayak kalsium dan dia terus oksalat salah satunya kayak gitu. Jadi kita untuk mencegahnya kita juga kurangi makanan yang mengandung banyak oksalat. Contohnya ada tau nggak? Contohnya tuh kayak misalnya bayam, terus kentang kayak gitu, sayur-sayur hijau kayak gitu. Sebenarnya itu tuh juga itu karena maksudnya tuh juga baik kan dalam tubuh kita. Maksudnya itu seimbang kayak gitu. Jadi jangan cuma kayak sayuran, tapi kita tambah juga dengan protein, dengan karbonya kayak gitu. Intinya seimbang kayak gitu. Terus selanjutnya diet rendah garam kayak gitu. Tadi juga udah jelasin juga kan kalau misalnya jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan yang asin-asinan kayak gitu. Karena kalau di ginjal tadi kan juga berpengaruh kan. Nah, batu saluran kemih itu tuh kan sebenarnya si batunya itu juga berasal dari batu ginjalnya itu kan. Jadi dia kayak turun gitu loh. Maka itu juga berhubungan kayak gitu. Terus habis itu kurangi asupan protein hewani. Jadi kalau misalnya untuk kurangi asupan protein hewani itu tuh kan hewani itu nggak, kalau protein hewani itu kayak gimana? Kayak daging. Ya kayak daging-dagingan kayak gitu kan. Itu tuh kan jadi si protein dalam daging-dagingan itu tuh dia besar-besar gitu loh ininya apa namanya? Ya gitu besar-besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu terlalu banyak mengonsumsinya itu, maka kan dia bakal menumpuk gitu loh, menumpuk dan susah keluar, sehingga dia bisa jadi salah satu si penyebab batu saluran kemih ini. Gitu. Terus yang terakhir itu pastikan kebutuhan kalsium terpenuhi dengan baik kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dia mau ditanyain. Intinya adalah ya batu saluran kemih itu batu yang ada di antara ginjal atau ureter atau kandung kemih atau uretra gitu. Kalau misalnya kalian belajar biologi ada sih harusnya susunan dari si saluran kemih itu. Gitu. Oke, udah? Ada yang bertanya nggak? Satu, Ya boleh apa? kan kita kurang-kurangin protein hewani ya. Terus kalau misalnya kita kebanyakan makan sayur gitu, itu bisa jadi faktor juga nggak? Bisa, karena kan tadi sayuran hijau mengandung oksalat gitu. Jadi segala sesuatu yang kita makan itu kalau berlebihan itu nggak baik. Jadi harus seimbang gitu. Jadi sekian dulu penjelasan dari aku, Indah sama Chen terkait batu saluran kemih. Kalau misalnya nanti ada yang mau kalian tanyain, boleh banget. Karena kita ya juga masih di sini. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.